Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang warisan dari leluhur kita yang masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Warisan apa yang bisa kita nikmati? Mari kita bahas secara bersama-sama. Warisan dari leluhur kita memang banyak macam dan jenisnya, dari segi persenjataan, dari segi keilmuan maupun dari segi yang lainnya. Kalau dari segi persenjataan di zaman-zaman leluhur kita kan bisa kita lihat dari contohnya tombak, parang, panah, pedang, keris, dan yang lainnya. Sedangkan warisan yang hingga saat ini masih lestari dan hidup, salah satunya adalah burung perkutut lokal alam, di mana burung perkutut lokal alam dari zaman kerajaan dahulu, dari zaman sesepuh-sesepuh kita dahulu, diyakini menjadi senjata hidup yang sangat ampuh. Maksud dalam tanda kutip senjata hidup itu bukan untuk alat perang atau untuk alat bertempur atau alat yang lain, tapi sebagai alat yang ibaratnya memberikan suatu peringatan atau alarm. Contohnya apabila burung perkutut lokal alam tersebut bunyi di waktu-waktu tertentu. Contohnya orang zaman dulu, zaman kerajaan, apabila burung perkutut tersebut bunyi di waktu-waktu tertentu, itu menandakan adanya musuh yang akan datang atau musuh yang sudah dekat. Itu dari situ orang-orang zaman terdahulu, karena belum ada sarana komunikasi maupun yang lain, mereka menggunakan burung perkutut sebagai pertanda atau alarm. Apabila burung perkutut dia bunyi jam sekian-sekian, oh tandanya musuh sudah dekat posisinya kayak gitu. Contohnya apabila bunyi jam sekian-sekian, kalau posisinya burung perkutut posisinya menang dalam pertempuran itu menang atau kalah, biasanya juga burung perkutut tersebut memberikan isyarat-isyarat tertentu. Mungkin dengan dia manggung secara terus-menerus tanpa henti, ataupun memberikan reaksi-reaksi yang lain. Karena di era sesepuh-sesepuh kita ataupun leluhur-leluhur kita, burung perkutut diyakini banyak membawa pertolongan dan membawa ibaratnya hal yang baik bagi orang-orang zaman terdahulu. Jadi dengan ibaratnya burung perkutut memberikan isyarat-isyarat tertentu maupun memberikan anggungan-anggungan tertentu, mereka orang zaman terdahulu bisa memaknai atau mengartikan bahwa akan ada suatu pertanda atau suatu kejadian yang ibaratnya akan dialami atau sudah berjalan. Karena orang-orang zaman terdahulu dari segi peralatan maupun yang lainnya itu masih minim, dan ibaratnya orang leluhur-leluhur kita itu masih menggunakan yang namanya ilmu titen. Ilmu titen di mana mereka selalu mengingat dan menghafal reaksi-reaksi perkutut
di jam-jam tertentu. Apabila burung perkutut lagi manggung jam-jam tertentu, itu akan ada apa, pertanda apa, dan bagaimana. Nah, mereka sesepuh-sesepuh kita itu selalu mengingat dari apa yang sudah terjadi atau pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lewati. Dari situ kita sebagai penerus atau kita sebagai generasi yang sangat jauh berbeda dengan sepuh-sepuh kita, tidak ada salahnya dan tidak ada kurangnya apabila kita selalu memperhatikan atau kita teliti dan jeli apabila burung perkutut-perkutut kita mengeluarkan reaksi-reaksi tertentu yang berbeda dari biasanya. Itu tidak ada salahnya kita memperhatikan, karena kita berguru, kita mengacu ke sesepuh-sesepuh kita terdahulu. Kenapa mereka yang dulu, yang notabene-nya atau zaman dahulu serba minim, tapi mereka bisa mengartikan dan memaknai. Kenapa kita sekarang generasi-generasi kita tidak bisa? Jadi yang kami dapatkan, yang kami pahami, dan yang kami maknai bahwa orang atau sesepuh-sesepuh kita terdahulu lebih yang namanya teliti dan jeli tentang penanganan atau tentang perilaku, tingkah, dan sifat dari burung perkutut lokal alam. Jadi sebenarnya banyak hal positif dari kesederhanaan yang dimiliki oleh burung perkutut lokal alam yang kita rawat saat ini. Tergantung dari kita memaknai atau cara kita menangkap arti dan makna yang dikeluarkan oleh reaksi dari burung-burung perkutut kita. Apabila kita sebagai generasi penerus itu kita jeli dan memahami dari burung perkutut kita saat dia mengeluarkan reaksi-reaksi tertentu atau gerakan-gerakan tertentu, pasti kita akan lebih tahu dan mendalam mengenai apa yang disampaikan oleh burung perkutut kita. Maka dari situ dibutuhkan yang namanya kejelian, ketelitian, dan juga ibaratnya pengetahuan yang luas. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita memperluas wawasan kita bersama mengenai seluk-beluk dan apapun itu tentang burung perkutut lokal alam. Kita sebagai penerus, kewajiban kita adalah melestarikan dan nguring-nguring